Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan sejenak tidak dapat pulih saat dia menatap kotak batu giok yang mendarat di tangannya. Dia secara acak pindah sebelumnya dan tidak mengharapkan benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiaoyan dengan cepat pulih dan membuka kotak batu giok dengan cara yang seperti kilat. Dengan segera, dia melihat selaiva tubuh selaiva bodhisattva yang berotot dan berwarna zamrud yang menggantung di dalam kotak batu giok. Itu benar-benar nyata. Tatapan Xiaoyan terasa membosankan saat dia menatap tubuh bodhisattva transformasi selaiva. Selain Oud Yingsan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengharapkan Oud Yingsan untuk benar-benar menyerahkan hal ini dengan mudah diberikan karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah cukup banyak orang menjadi panas berapi-api. Hei, melayani kamu dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan aku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingsan lama hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi kusam semua orang. Sialan, kamu orang tua yang tidak akan mati. Itu tubuh bodhisattva transformasi selaiva jelas memiliki segel yang telah aku tempatkan. Mo Tianxing adalah yang pertama pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Oud Yingsan telah melempar kotak batu giok tadi, ia telah menggunakan sedikit jejak doki untuk memindainya. Namun, tidak ada respon sedikit pun. Karena itulah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok benar-benar memiliki tubuh selaiva transformasi bodhisattva. Ketika kamu menyebutkan itu, kamu telah melakukan sesuatu pada selaiva transformasi tubuh bodhisattva. Aku yang lama diam-diam menghapusnya. Jangan bilang itu kamu mengira itu aku yang lama menderita kehilangan yang sama dua kali. Lama Yingsan meringkuk dan mengolok-olok. Tatapannya langsung melirik ke sekitar medan perang ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan diriku yang lama? Jika itu masalahnya, aku yang lama akan menemani kamu semua. Tatapan semua orang pada dasarnya berubah menjadi Xiaoyan dalam sekejap setelah kata-kata Oud Yingsan terdengar. Selain dokter peri kecil dan Suqian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiaoyan memeriksanya. Jangan biarkan orang tua ini mengubahnya dengan mata palsu. Suqian sedikit menyipit saat dia melihat situasi. Jika tubuh bodhisattva transformasi selaiva itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keuntungan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menerima kesalahan untuk Oud Yingsan, tetapi juga akan berakhir dengan melakukan apa-apa. Itu tidak akan berharga. Xiaoyan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Suqian. Tatapannya dengan hati-hati menyapunya sebelum dia dengan cepat memeriksa tubuh bodhisattva transformasi selaiva. Sukacita perlahan-lahan muncul dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Suqian. Zing. Tubuh Han Feng tiba-tiba pindah saat dagu Xiaoyan pindah. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Huff. Tubuh Han Feng baru saja pindah ketika Xiaoyan, yang terus-menerus tetap waspada terhadap lingkungannya, mengeluarkan dengusan dingin. Cahaya perak yang bersinar melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah afterimage tetap ada sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter. Dua sosok manusia muncul di samping Xiaoyan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Beberapa saat kemudian, Ziyang juga terbang.
Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di Call yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka. Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari Demon Flames Valley segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Black Emperor Sekte untuk mengelilingi kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Old Yingsan tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat beralih dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, ia hanya menggantung dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Sebuah kepadatan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara lemah. Apakah pemimpin sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika kamu dapat memilih untuk menjadi pengamat untuk sekali, Xiao Yan pasti akan memberikan pil Zong Breaking. Apa yang kau katakan? Mo Tianxing terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tampaknya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada beberapa orang dalam kelompok Xiao Yan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika Demon Flames Valley dan Black Emperor Sekte harus bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin Sekte Mo, jangan jatuh hati pada bola kurva bocah ini. Dia sangat licik. Setelah mereka menghabisi kami dan membebaskan tangan mereka, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja untuk mereka mengingat kedua kelebihan elit Dozong? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Tianxing tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Tianxing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiao Yan saat ini takut adalah itu baik Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit Dozongs. Jika mereka berdiri di samping dan hanya menonton kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, endingnya juga tidak akan ada gunanya. Dia tidak percaya itu Xiao Yan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti pil Zong melanggar mengingat kekhasan yang terakhir. Jika pemimpin Sekte Mo tidak mempercayaiku, Xiao Yan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tampaknya memahami kekhawatiran Mo Tianxing saat ia tertawa berkata. Mo Tianxing terkejut. Sebuah bunga melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng merajut alisnya erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan doki diam-diam ditransmisikan ke telinga pembentuk itu. Suara yang tiba-tiba menular menyebabkan Mo Tianxing segera menutup mulutnya yang akan dibuka. Matanya melirik ke Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah? Jika pemimpin Sekte Mo berpikir itu jaminan ini cukup menarik, kita mungkin dapat mencobanya. Terlebih lagi, Demon Flames Valley juga dianggap sebagai faksi lama dalam wilayah Black Corner. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu setelah ini, pemimpin sekte bisa datang ke Demon Flames Valley dan meminta bantuan. Han Feng tertawa. Mo Tianxing ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, kamu tidak akan menipuku setelah ini selesai. Jika tidak, sekte pemimpinmu, dapat yakin itu sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan kamu, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiao Yan saat Han tertawa. Tuan Xiao Yan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Pil Zong Breaking tidak memiliki daya tarik pada tingkat apa yang ditawarkan Han Feng. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tertawa kecil.
Jika pemimpin sekte Mo berpikir itu seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada yang bisa dikatakan Xiao Yan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Tianxing menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiao Yan berhenti mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang telah dijanjikan Han Feng Mo Tianxing, tetapi untuk yang terakhir mengabaikan Pil Zong, sepertinya godaan itu sangat mengejutkan. Dalam hal itu, mari bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan orang lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi memanas tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam gelap saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Su Qian, si dokter peri kecil, dan Ziyan samar-samar mengangguk. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung dari pihak mereka jauh lebih kuat. Hihihi. Han Feng tertawa senang ketika dia melihat itu dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti di Old Ying San yang tersisa di udara di atas kol dan menonton pertunjukan. Jika dia mampu menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan absolut. 3 elit Dozongs bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar akan cukup untuk sepenuhnya menekan 4 kelompok pria Xiao Yan sampai mereka berhenti memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Ying San tua itu tampaknya tahu apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera tertawa aneh dan berkata, "Kamu dapat melupakan tentang pelarian di diri aku yang lama. Yang terbaik bagi aku untuk tidak terlibat dalam situasi seperti ini. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi keluar dan bertarung, aku yang lama tidak akan menemani kalian semua." Tes. Ying Tuasan benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tercengang semua orang dan menghilang. Han Feng segera merajut alisnya dengan saksama saat ia melihat Old Ying San, yang hanya berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengumpat, seorang tua pengecut. Mata Xiao Yang juga menyaksikan tempat di mana Old Ying San telah menghilang dari dan tidak bisa menahan sedikit mengernyit. Dia bertukar tatapan dengan Su Qian dan yang lain, menunjukkan itu dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengingat nilai besar dari tubuh Sylaiva transformasi Bodhisattva, bagaimana orang tua ini menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal. Su Qian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. "Jangan beritahu aku itu." Dia bermaksud untuk menonton pertempuran sengit antara harimau dan muncul setelah kedua pihak terluka parah. Alis tipis Little Fairy Doctor ditekan bersama saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak tahu. Namun, ini bukan saatnya mempertimbangkan semua ini. Mari kita selesaikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Tubuh Sylaiva transformasi Bodhisattva sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah." Su Qian dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dia berkata, "Jika kita menunggu sedikit lebih lama, para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan juga akan berhasil. Pada saat itu, kami akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah." Suara angin yang berembus tiba-tiba ditularkan dari cakrawala setelah suara Su Qian terdengar. Segera, sekelompok besar figur manusia muncul di garis pandang Xiao Yan. Apakah mereka akhirnya ada di sini? Kelompok Xiao Yan menghela napas lega saat mereka merasakan aura yang dikenalnya.
Meskipun mereka tidak takut dengan sejumlah besar orang di sisi berlawanan, akan ada masalah jika mereka terganggu di tengah pertempuran yang sengit. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak bisa dianggap seimbang. Mereka hanyalah massa yang tidak berguna. Apakah kamu masih ingin mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di atas langit. Pemimpin Sekte Mo dan aku akan memblokir wanita dan Sukian. Fang Yan, kamu akan memimpin beberapa ahli dari Demon Flames Valley untuk menangkap Xiao Yan. Tidak masalah apakah nanti mati atau hidup selama kamu mendapatkan selaivat tubuh transformasi Bodhisattva. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh menghancurkan suasana kaku di wilayah ini. Para ahli dari Demon Flames Valley dan Black Emperor Sekte melepaskan niat membunuh jiwa pengadukan mereka saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiao Yan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian dari ahli mereka untuk menghadang para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang muncul di langit. Para ahli dari Demon Flames Valley dan Black Emperor Sect yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan masing-masing mereka cukup hebat. Jika seseorang berbicara tentang situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat daripada gerbang Xiao dan para ahli Jianan Academy. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk berurusan dengan kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tetap masih jauh melebihi dari kelompok 4 orang Xiao Yan. Selain itu, semua aura mereka sangat bagus dan ditarik keluar. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li bertabrakan dengan kelompok kedua sebelum kedua pihak secara langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau balau. Kuat Doki riak yang mengandung gelap, niat membunuh dingin menciptakan energi kembang api yang indah rendah, suara ledakan yang mendalam di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya langsung berubah menjadi 4 kelompok pria Xiao Yan saat dia berkata, ini adalah wilayah dari Black Emperor Sekte. Itu tidak menguntungkan kamu dengan menyeretnya keluar. Oleh karena itu, kamu harus menyerahkan selaivat transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kamu semua pergi. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu meskipun karakter kamu. Sepertinya kamu tidak punya banyak harapan untuk menelan kita. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Tatapannya melirik ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi 4 dari mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiao Li tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak unggul dalam pertempuran ini, tetapi agak jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Tampaknya mereka tidak akan bisa memblokir lama. Tentu saja, Xiao Yan sendiri secara alami tidak menempatkan harapannya pada kelompok Xiao Li. Bagian penting dari pertempuran ini masih di sisi mereka berempat. Jika ada kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat dalam menghadapi tawa lembut Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu itu pihak lain pasti tidak akan mudah menyerahkan selaivat tubuh transformasi Bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan singkat dengan Mo Tianxing,
Han Feng mengangguk. Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiao Yan. Dengan kombinasi dari kalian bertiga, sangat mungkin itu kamu bahkan akan mampu melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Han Feng memalingkan kepalanya dan berbicara kepada elder pertama berambut merah Fang Yan dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Tuan, mohon diyakinkan itu aku yang sudah tua pasti akan merebut selaifat tubuh pendeteksi bodhisattva. Jangan ceroboh. Bocah kecil ini memiliki beberapa keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, aku menderita kerugian besar." Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami mendengar banyak rumor tentang Xiao Yan. Hasil pertempuran yang terakhir di Black Corner Region saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya tentu saja tidak terlalu meremehkan. Namun, jika dia harus bergandengan tangan dengan dua Demon Flames Valley Elders, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Setelah semua, kekuatan mereka berdua dekat dengan puncak kelas Dou Huang. Apalagi mereka bekerja sama dengan baik. Dengan mereka bertiga, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya 4 bintang Dou Huang, harus di atas 60%. Aku dan Elder Qi akan berurusan dengan gadis kecil berambut ungu itu. Mo Ya tertawa di belakang Mo Tianxing. Ya. Mo Tianxing secara acak mengangguk. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Mo Ya dan Qi San bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Dou Huang. Itu dia tidak banyak masalah yang dihadapi seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu itu gadis kecil berambut ungu ini agak aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi. Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara lemah. Api aura dingin yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat itu beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit yang cerah. Dalam sekejap, sinar matahari yang hangat yang tersebar turun dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng mengepak di angin liar sementara kemerahan terang berangsur-angsur melonjak di matanya. Tatapannya yang gelap melesat ke Suqian, "Orang tua, kami belum pernah bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan aku untuk melihat apakah kamu masih seperti kamu saat itu." Ekspresi Suqian tidak berubah sedikitpun karena dia merasakan auranya terkunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar. Dia segera berhenti sebentar dari Han Feng dan samar-samar berkata, "Tidak disangka itu Kaisar Pil yang mengguncang kawasan Black Corner pada saat itu sebenarnya telah berubah menjadi negara yang bukan manusia atau hantu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mengubah penampilan lama kamu setelah menduduki tubuh orang lain, saat ini kamu tidak memiliki sikap yang sama sejak saat kamu menjadi kaisar-kaisar." Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Feng berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi negara yang bukan manusia atau hantu adalah duri dalam hatinya. Dia segera mengertakkan giginya dan menjawab dengan cara biadab, "Kamu orang tua yang tidak akan mati. Alasan aku berakhir dengan cara ini adalah semua berkat kalian. Selama aku, Han Feng hidup, aku tidak akan membiarkan kamu semua hidup damai." Han Feng pada dasarnya menderu di akhir. Kegarangan dan keagungan meliputi wajahnya dan energi ilusi yang agak kuat melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti hantu. Angin panas membawa kekuatan eksplosif yang menakutkan saat dengan kejam menghantam ke arah dada yang terakhir.
Udara terdistorsi di mana angin telapak tangan Han Feng berlalu. Bahkan udara tak terlihat robek olehnya sampai busur terbentuk tepat di atas tinju Han Feng. Ekspresi Su Qian berubah ketika dia merasakan angin tinju Han Feng. Lengan bajunya akhirnya menjadi sekeras logam. Mereka membawa angin dingin yang sangat bertabrakan dengan tinju Han Feng. Blar. Angin yang berputar-putar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit ketika kepalan tangan dan lengan melakukan kontak. Han Feng dan Su Qian mengambil beberapa langkah bergegas kembali. Tubuh mereka segera terlintas. Sekali lagi, mereka menerkam satu sama lain seperti harimau ganas yang turun gunung dan menjadi terjerat. Gelombang kekuatan mengejutkan dan ledakan energi terdengar. Kilatan dingin melintas di mata elder pertama Han Feng dan kedua tetua ketika mereka melihat Su Qian dan Han Feng turun ke pertempuran sengit. Segera, tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. Tiga orang membentuk-bentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat aksi Fang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apa saja, sosok manusia melintas di depannya. Mo Tianxing tersenyum ketika dia muncul. Musuhmu adalah aku. Jangan terganggu karena orang lain. Mata dokter peri kecil itu melirik dengan acuh tak acuh di Mo Tianxing, mulut kecilnya yang halus diangkat ke busur aneh. Benang kabut keabu-abuan ungu diam-diam merembes keluar dari bajunya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiao Yan sementara Mo Tianxing memblokir dokter peri kecil. Ketika Fang Yan melihat cara Xiao Yan yang tenang dengan lengannya bersilangan di dadanya, dia tanpa sadar tertawa. Aku sudah lama mendengar tentang cara yang mengesankan dari kepala Xiao di daerah Black Corner saat itu. Bertemu dengan kamu sekarang, aku dapat mengatakan itu pahlawan yang muncul sebagian besar masih muda. Namun, kami bertiga orang tua akan menyinggung kamu hari ini. Meskipun wajah Fang Yan adalah seorang yang ramah, tidak ada senyum sedikit pun di matanya. Hanya perasaan dingin dan niat membunuh yang padat hadir. Xiao Yan hanya melirik Fang Yan secara acak dalam menghadapi kata-katanya. Dia merentangkan lengannya saat dia meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Suan Heavy yang sangat besar muncul dan muncul. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata tidak berguna seperti itu. Cukup mengandalkan mulut kamu, tidak cukup jika kamu ingin merebut selaifat tubuh bodhisattva transformasi dari aku. Bahkan, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam sebagai penguasa beratnya Kietli pindah bersamanya. Ini membawa angin panas yang menekan karena dengan keras berayun di belakangnya tanpa Xiao Yan menoleh. Dentang, suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok hitam mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Tangannya yang memegang pisau besar gemetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Elder kedua dari Demon Flames Valley tidak menduga reaksi Xiao Yan akan sekuat ini. Selain itu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan menyelinap semacam ini tidak berguna untukku. Your Demon Flames Valley tidak benar-benar bergantung pada ini untuk bertahan hidup di wilayah Black Corner, bukan? Setelah memaksa Elder Raja Api Gelap itu kembali dengan serangan acak, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum kepada yang pertama lebih tua. Dia mengungkapkan gigi putihnya yang menyebabkan hati seseorang merasakan kedinginan. Aku sudah sering mendengar itu, lidah silet kepala Xiao tidak kalah dengan kekuatan tempurnya. Setelah bertemu kamu, aku melihat itu kamu memenuhi reputasi kamu. Fang Yan tersenyum mengejek. Dengan segera, senyum di wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi gelap dan dingin sementara dia perlahan berkata, aku mendengar itu kepala Xiao memiliki api surgawi.
Aku yang lama benar-benar ingin tahu apakah api surgawi buatan manusia yang dibuat oleh Demon Flames Valley ku mampu dibandingkan dengan api surgawi kamu. Fang Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Kakak kedua, saudara ketiga, Elders kedua dan ketiga dari Demon Flames Valley segera merespon ketika mereka mendengar tangisan Fang Yan. Tubuh mereka segera menarik jarak pendek. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba meringkuk dan bangkit dari tubuh mereka. Segera, api mulai merespon satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tuan rumah dan terbang keluar. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah 3 individu. Dalam waktu setengah menit yang singkat setelah 3 warna pucat keabu-abuan bergabung, api surgawi keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu tempat ini tiba-tiba naik mengikuti munculnya gugusan api berwarna coklat keabu-abuan. Bahkan ruang di sekitar api itu mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Suhu api jenis ini sepertinya sangat dekat dengan tingkat api surgawi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan di nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan beberapa minat, apakah ini yang disebut keterampilan penciptaan api? Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.